Ini kurang lebih saya berumur 5 tahun imamat. Saya ditabiskan 29 September tahun 2015 ya. Tepat 5 tahun di tahun ini. Menjadi imam muda di Keuskupan Larantuka ini ada satu kelompok namanya kelompok Pepimdila. Itu perhimpunan imam muda dioses Larantuka. Kumpulan imam-imam yang ditabiskan umur tabisannya 0 sampai 10 tahun. Jadi saya, Romo David, nanti lihat ada beberapa imam itu imam muda. Di atas 10 tahun imam medior dan di atas 20 tahun itu imam senior ya. Jadi kami sebagai imam muda, saya melihat Bapak Uskup mempercayakan saya mendampingi orang muda. Mungkin karena salah satu hal itu saya imam muda. Menjadi imam muda saya menjalani tugas, ini proki kedua saya. Proki pertama setelah ditabiskan itu di Adonara, di Proki Santo Sibrus Pukaona ya. Banyak hal yang saya belajar di sana. Tinggal di budaya Lamaholot, saya putra Lembata tapi bahasa Lamaholotnya kurang lebih 10%, jangan 0 Romo Flori. Kurang lebih 10% saya memahami mengerti tentang bahasa Lamaholot. Bertugas di Adonara menjadi seorang imam muda penuh antusiasme, penuh semangat, penuh ideal-ideal dalam pemikiran. Mungkin karena barusan selesai studi, banyak hal saya coba lakukan bersama dengan pastor proki saya itu Romo Akum. Kurang lebih 1 tahun 2 bulan saya di sana. Selanjutnya saya menjadi pastor rekan di Proki Katedral ini sudah 3 tahun. Menjadi seorang imam muda penuh semangat, penuh energik, siap melakukan apa saja, siap menjalankan tugas semua yang diberikan itu. Tentang tugas saya mendampingi orang muda, punya cerita khusus itu. Tepatnya setelah misa pembaruan janji imamat, saya dari Adonara datang ikut misa di katedral. Setelah misa Bapak Uskup menghampiri saya dan bilang begini, Romo Edi, saya mau perlu dengan engkau. Pastor Proki, saya taat, apalagi Pastor Proki, Bapak Uskup, lebih taat lagi, saya tunduk saja. Bagaimana yang mulia? Dan Bapak Uskup bilang, saya mau minta engkau bantu saya. Saya mulai heran, selama ini saya sudah bantu Bapak Uskup, ini bantu apa lagi ini?
Bantu bagaimana Bapak? Saya mau minta engkau bantu saya di Sekpas. Ketika dengar kata Sekpas dalam pikiran saya itu ada komisi-komisi. Maksudnya bagaimana Bapak? Engkau bantu saya di komisi kepemudaan. Saya kaget waktu itu. Dalam hati saya bertanya, saya sedikit berontak sebenarnya karena meragukan kemampuan saya. Alasannya mudah, kenapa saya ragu? Saya menjadi calon imam ketika top itu saya menjalankan masa praktik tahun orientasi pastoral di Seminari Hokeng. Di situ tugas menjadi bapak asrama dan pengajar, guru. Tidak mendampingi OMK yang arti real. Saya sungguh dekat mengenal, berjalan bersama OMK ketika saya menjalani masa diakonat di Paroki Lambunga Adonara. 3 bulan ditambah 3 bulan jadi imam di Pukaona, baru 6 bulan saya bersama OMK. Maka ketika Bapak Uskup minta Romo Edi bantu urus orang muda, saya sedikit ragu. Akhirnya saya bilang, Bapak, dengan wajah sedikit ragu, Bapak benar tidak Bapak yakin dengan saya? Bapak Uskup punya jawaban yang sungguh menguatkan saya. Ya. Romo Edi, saya percaya engkau. Ya. Hanya satu kalimat itu, saya lemah memang. Saya tidak tahu buat apa lagi. Ya, ketaatan saya kepada yang mulia Bapak Uskup selama saya hidup menjadi imam ini sampai mati. Ya. Maka saya terima. Hari ini saya kurang lebih 3 tahun mendamping orang muda di keuskupan ini. Dan begitu sukacita mendamping orang muda. Karena bagi saya orang muda itu bukanlah masalah yang selama ini sering orang keluhkan. Orang muda ini banyak hasilkan masalah, buat masalah di mana-mana, minum mabuk dan sebagainya. Bagi saya pribadi, dalam refleksi bersama dalam Tuhan, orang muda itu bukan masalah, bukan problem, tapi orang muda adalah solusi. Kita lihat, ketika ada acara orang muda ini mendampingi, meriah rayakan, mengisi acara. Orang muda di mana-mana dengan pendidikan mereka, kreativitas mereka bisa menumbuhkan pastoral-pastoral di masing-masing paroki. Mereka punya kemampuan masing-masing. Ada yang lulusan teknik, ada lulusan mesin, ada lulusan ekonomi, semua jenis lulusan ada dalam diri mereka. Jadi orang muda itu bukan masalah, orang muda itu solusi. Dan itulah prinsip utama yang saya pegang ketika mendamping orang muda. Saya tidak pernah melihat mereka sebagai sebuah masalah. Bagi saya, orang muda itu solusi. Karena dalam diri mereka ada sekian banyak kreativitas, kemampuan, energi yang besar. Dan juga di pundak mereka masa depan gereja dan bangsa ini ada. Maka dalam sharing saya malam ini sebagai seorang imam muda, sebagai seorang pastor rekan, pastor pembantu dan juga pengurus orang muda, 2 hal saja yang saya mau bagikan kepada Anda semua. Yang pertama itu menjadi imam muda, menjadi pastor rekan, menjalankan tugas tambahan, mendamping orang muda. Di situ saya belajar. Saya pakai waktu ini sebagai belajar. Imam berumur 5 tahun itu balita, belum bisa berjalan sebenarnya. Maka ini adalah waktu belajar. Saya bertemu dengan orang-orang di sekitar saya, dengan pastor paroki, pastor rekan yang lain, dengan pendamping orang muda, dengan orang muda sendiri. Saya belajar banyak hal. Belajar dalam diam, berusaha mengaktualisasikannya. Dan hal yang kedua adalah perlu kerendahan hati untuk menjadi pastor rekan. Ya. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, bisa jadi uskup akan komentar kami. Saya beri SK sebagai pastor pembantu, tapi berlagak seperti pastor paroki. Ya, karena pastor paroki omong kita lawan. Ya begitu. Jadi ini sebuah kerendahan hati yang saya belajar juga dan diperlukan dalam kehidupan ini. Kurang lebih seperti itu sharing saya. Saya masih bahagia menjadi imam sampai saat ini. Luar biasa. Orang yang rendah hati biasanya tidak menyombongkan diri dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan orang lain. Saya mau tanya Romo, orang muda bukan masalah tapi solusi. Romo saya mau minta Romo begini, supaya semua pemirsa di rumah juga tahu, Bapak Mama di rumah juga tahu. Romo bisa ceritakan kepada kami sedikit
satu tantangan bersama orang muda yang Romo tidak pernah lupakan, dan satu pengalaman menarik bersama dengan orang muda yang Romo tidak lupakan. Romo beri kepada kami 2, saya juga minta 2. Silakan, bisa minta sharing itu untuk kami. Oke. Kalau sebagai sebuah tantangan itu bukan pernah dialami, dan itu bagi saya pasti akan tetap dialami selama mendampingi orang muda. Tantangan terbesar adalah bagaimana memanage otak-otak mereka itu dengan kepribadian mereka. Orang muda ini baru pulang studi, jiwa-jiwa muda energik, belajar memahami mereka, memadukan mereka untuk satu nama, Tuhan Yesus. Nah, itu tentang kalau berbicara pengalaman tadi bersama orang muda, paling menarik itu bagi saya ketika mendampingi orang muda, membawa orang muda ke Uskupan Larantuka ini pergi ke Manado mengikuti Indonesian Youth Day. Masing-masing proki mengutus orang mudanya. Sungguh menarik, mereka begitu bersuka cita dalam perjalanan dari Larantuka ke Momere menggunakan bis. Tiba di Momere, mulailah kami menggunakan pesawat terbang untuk sampai di Manado. Transit yang cukup banyak, ke Bali, Denpasar, ke Makassar, ke Ternate, dan juga sampai Manado. Hal menarik adalah ternyata 80% orang muda yang ikut ke Manado itu belum pernah naik pesawat. Dari tiba-tiba pesawat itu landing di Manado, mereka berteriak besar. Saya mati ngomong begini, mereka ini pikir ini Aur Batu Boko kah? Berteriak dalam pesawat, tidak ada beban sama sekali. Ya, itu membuat saya memahami juga bahwa ternyata orang muda kita perlu keluar juga bermisi untuk mengenal orang lain, mengenal budaya, dan lebih banyak kita tahu bahwa ternyata ada sekian banyak hal baik yang juga ada di luar sana. Sekian dari saya. Terima kasih Romo Edi. Silakan duduk. Meskipun